Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan pada hari ini kita semua selalu diberi keselamatan, kesehatan, khususnya terhindar dari virus corona atau COVID-19. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Mariono atau bisa dipanggil Pak Ahmad atau Pak Mariono bisa. Saya mengajar matematika di SMP PGRI Menganti, tapi saya hanya mengajar di kelas 8 dan kelas 9. Pada hari ini MPLS hari terakhir dengan materi kedisiplinan siswa. Setelah ini saya akan menampilkan sebuah video yang menjelaskan atau menerangkan tentang kedisiplinan siswa. Dimohon kepada semua peserta MPLS untuk menyiapkan diri, berkonsentrasi, tetap semangat walaupun secara daring. Mudah-mudahan nanti materi yang disampaikan bisa kalian pahami dan bisa kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan. Pertama-tama adalah kita panjatkan bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas taufik hidayah maupun inayahnya, sehingga kita pada kesempatan ini bisa bertatap muka bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Itu dalam rangka pemberian materi terkait dengan pembekalan MOS. Namun sebelum itu kami perlu perkenalkan, kami selaku Kapolsek Widung Jaren untuk nama Munadi Asrinyawi selaku Kapolsek, dan tentunya terima kasih kami juga sudah diundang di sini bisa bersilaturahmi kepada para siswa, kepada Bapak Guru, Bapak Kepala Sekolah. Ini tentunya bagus di dalam rangka kita menjalin komunikasi, apalagi saling ada kepentingan yang menyangkut masalah siswa, masalah pembinaan anak-anak remaja. Ya, perlu kami sampaikan di sini, kami akan menyampaikan materi masalah kedisiplinan lalu lintas, di mana di dalam kedisiplinan lalu lintas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ya. Apa sih lalu lintas? Lalu lintas adalah gerak kendaraan bermotor, garing tidak bermotor, dan orang di ruang lalu lintas jalan. Kenapa yang pertama materi ini kita sampaikan masalah lalu lintas? Karena kami selalu melihat para anak-anak siswa ini ketika dia menggunakan sepeda motor di jalan, itu yang disoroti oleh umum itu adalah adanya berkelompoknya, kedisiplinannya, kemudian menggunakan bukan pada jalurnya terlalu menengah, di mana kalau sesuai undang-undang lalu lintasan pengguna motor, apalagi para siswa-siswa ini mestinya ada di jalur kiri. Nah, ini dia ada di jalur kiri, ini menyangkut masalah lalu lintas. Karena di jalan ini bahaya. Di jalan tentunya ada etika berlalu lintas, sikap santun dan perilaku saling menghargai dan menghormati antar sesama pengguna jalan demi terwujudnya konseptual lantas dari keselamatan dan ketertiban pelanggaran lalu lintas. Kemudian tata cara berlalu lintas sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan di dalam pasal 100 nomor 5, setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib, disiplin, tidak boleh berkelakar, tidak boleh guyonan ketika kita ada di jalan, harus fokus. Ini mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Kemudian kewajiban kejiwaan pengguna jalan termasuk pengemudi motor, pengemudi saat kita berkendara itu wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh fokus atau konsen
Kemudian wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Kemudian wajib mematuhi ketentuan. Kemudian kecepatan maksimal atau minimal. Kita harus jangan situasinya arus itu kecepatannya terukur, baru kita memakai kendaraan ini semuanya sendiri, pelan-pelan sebagainya. Artinya juga harus kita itu mempertimbangkan situasi penggunaan jalan lainnya. Nggak boleh egois, nggak boleh egois. Nah, kunci untuk kita bisa aman selamat itu adalah berperilaku tertib, disiplin, santun ketika kita ada di jalan. Kemudian kesadaran akan keselamatan berkendara pada tiap individu merupakan langkah pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ketika kita sudah disiplin, ketika kita sudah tertib, kita menghargai pengguna jalan lain, itu bisa membantu untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang ada di jalan. Kemudian posisi, posisi ketika kita menggunakan jalan, memakai motor dan sebagainya. Dari yang seperti saya sampaikan awal, tidak boleh kita kalau sudah ada di jalur sesuai mestinya kita ada di jalur itu kita tidak boleh makan jalan yang lain, jalur lain yang mestinya itu digunakan oleh pengguna motor lainnya. Oke, kalau aturannya kita itu jalan di jalur kiri, ada di jalur kiri. Jadi jangan selalu makan kita itu makan marka jalan, karena di arah yang berlawanan tentunya juga ada pengguna jalan lain yang dia mempunyai hak untuk juga menggunakan jalan, juga akan lewat dan sebagainya itu. Kemudian ketika kita menggunakan motor, kendaraan dan sebagainya, juga wajib kita menggunakan kelengkapan, ya, membawa kelengkapan, ya, surat menyurat, SIM dan sebagainya. Ya, kalau kita belum mendapatkan SIM, ya mestinya idealnya kita nggak boleh larang menggunakan motor. Kemudian ketika kita memilih menggunakan helm ketika naik motor, menggunakan helm yang standarnya SNI. Nah, kemudian kami akan sampaikan persyaratan-persyaratan bagi anak-anak yang bisa mendapatkan SIM itu adalah umurnya 17 tahun. Masih ada persyaratan lain yaitu KTP dan sebagainya, dan juga harus lulus ujian teori maupun praktek. Materi selanjutnya yaitu menyangkut masalah penyalahgunaan narkoba. Pengertian daripada narkoba yaitu adalah akronim dari narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan zat adiktif. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang tidak sesuai dengan ketentuan medis dan melanggar hukum, dapat mengakibatkan perubahan dan penyimpangan perilaku baik psikis, fisik, dan sosial kehidupan masyarakat. Narkoba merupakan musuh utama bangsa yang bisa merusak generasi muda dari generasi yang kuat menjadi generasi yang lemah. Tentunya para siswa juga mengenali apa sih jenis-jenis narkoba itu. Ini ada 3 golongan yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ini contohnya apa narkotika? Yaitu ganja, kemudian gelek, cimeng, heroin, puto, maupun morfin. Kemudian setelah narkotika, ada juga yang namanya psikotropika. Psikotropika adalah bukan narkotika, tetapi suatu obat, baik alamiah maupun sintetis, yang berkhasiat psikoaktif, yang berpengaruh pada susunan saraf sentral atau pusat manusia, sehingga menyebarkan perubahan mental dan perilaku. Contoh daripada psikotropika itu obat-obatan, ya, itu bisa berupa, kalau di Indonesia namanya ekstasi, sabu-sabu. Kemudian bahan atau zat adiktif, ya. Jadi ada narkotika, ada psikotropika, kemudian ada lagi bahan atau zat adiktif. Ini apa saja? Bahan lain bukan narkotika dan bukan psikotropika,
yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia mengakibatkan ketergantungan dan perubahan perilaku baik secara fisik maupun psikis. Ini contohnya apa? Alkohol, minum sampai mabuk, itu kan juga akhirnya bisa merubah pikiran-pikiran yang mestinya normal jadi tidak normal. Kemudian nikotin pada tembakau ataupun rokok, kafein pada kopi, kemudian lem, kemudian terhadap remaja-remaja yang beresiko terhadap masalah obat-obat terlarang ini, yaitu remaja yang berisiko tidak berada atau lepas dalam pengawasan orang tua. Biasanya orang tuanya itu tidak memberikan anak, dia itu sangat berisiko untuk mengenal masalah obat-obat ini. Ya, materi yang saya sampaikan selanjutnya adalah menyangkut masalah kenakalan remaja yang umum. Untuk kenakalan remaja secara definisi itu adalah suatu bentuk penyimpangan tingkah laku yang dilakukan oleh remaja ya, umur-umur milenial ini yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum, norma adat istiadat tata kehidupan masyarakat. Kemudian fenomena kenakalan remaja merupakan permasalahan yang sukar diurai saat ini. Permasalahan yang sangat kontras terlihat di lingkungan masyarakat, ya, kompleks sekali kalau kita bicara masalah sosial masyarakat. Kemudian identik dengan perilaku yang menyimpang, merusak dan susah patuhi aturan. Tuntutan untuk pergaulan bebas dengan siapa saja sangat tinggi, lebih identik dengan perilaku menyimpang. Kemudian dipicu faktor fisik, fisiologis, dan psikologis yang belum stabil. Sangat rentan menjadi pelaku sekaligus korban daripada pergaulan bebas. Kemudian faktor penyebab kenakalan remaja ada 3 golongan yang perlu kami sampaikan di sini. Yang pertama adalah faktor lingkungannya. Ya, faktor lingkungan yang menyangkut interaksi seorang remaja dengan lingkungannya. Tidak bisa dipisahkan. Karena pada usia remaja, arah pergaulan biasanya akan terintegrasi dengan lingkungan sekitarnya. Biasanya orang-orang remaja, termasuk umur-umur searah siswa SLA ini, itu masih labil, ya, masih mudah untuk terpengaruh dengan hal-hal yang baru. Pada hal yang baru itu juga belum tentu baik. Kemudian yang menjadi masalah adalah jika lingkungan tidak memberikan referensi perilaku yang adaptif. Kemudian faktor penyebab tergolong yang kedua adalah faktor keluarga. Di dalam faktor keluarga itu banyak hal yang mempengaruhi, ya. Mungkin bisa kami contohkan pola komunikasi antar anggota keluarga, perhatian, tekanan ataupun keluarga yang mengalami masalah. Ya, sangat berpengaruh perilaku remaja. Ya, kita contohkan di dalam anak-anak remaja yang dia masih sekolah di SMA ini. Dia punya orang tua yang tidak memperhatikan terhadap anaknya ketika sekolah. Kenapa? Karena orang tuanya ini juga seorang profesi ataupun pegawai negeri, di mana dia juga tertuntut pengen karirnya bagus, bapaknya, ibunya kayak demikian, sehingga dia lupa ada hal-hal yang mestinya dia itu harus mengantarkan anaknya menjadi terarah. Ya, kadang dia karena pulangnya udah sore karena pekerjaannya, baik bapak ibunya dan sebagainya, sehingga dia itu sangat jarang sekali berkomunikasi sama anak, tidak tahu apa sih pergaulan anak itu yang sesungguhnya ketika dia di rumah, ketika tidak ada orang tuanya. Padahal dia sempat berlalu di luar, yang notabene orang yang di dalam pergaulan ini banyak beresiko orang-orang yang melakukan penyimpangan. Kemudian orang tuanya yang broke home juga, ini sangat berpengaruh bagi anak seusia remaja ataupun SMA. Nah, kemudian faktor yang selanjutnya, yang ketiga adalah lingkungan sosial dan budaya. Budaya dan lingkungan sosial yang terjadi di suatu daerah akan membentuk perilaku remaja, jelas. Nah, awalnya dari lingkungan sosialnya sendiri, itu akan membentuk karakter seorang remaja ke depannya, yaitu faktor lingkungan sosial dan budaya itu sangat berpengaruh. Kemudian dampak daripada kenakalan remaja itu pasti berakibat negatif terhadap diri sendiri, semua siswa, kemudian terhadap juga orang lain. Kemudian bentuk-bentuk kenakalan remaja ini bisa kita sampaikan penyalahgunaan narkoba, ya. Bentuk-bentuknya penyalahgunaan narkoba, kemudian minum minuman keras, merokok, membolos sekolah, kemudian melawan nasihat orang tua, terus sensitif dengan teman sehingga dia itu suka temperamen, akhirnya berkelahi, tawuran dan sebagainya itu. Kemudian melakukan pemalaan
pemerasan terhadap kadang temannya sendiri, sesama siswa, dan terhadap orang lain. Keberanian kayak ini, penyimpangan begini. Kemudian kalau di lain juga melakukan kebut-kebutan, balap liar di jalan yang mestinya itu bukan haknya untuk dia lakukan itu. Ya, soalnya jalan raya yang dilakukan kebut-kebutan itu adalah hak orang pengguna jalan lain juga yang mempunyai hak yang sama dalam dia menggunakan jalan itu. Kemudian titik pangkal kenakalan usia remaja berdampak pada pergaulan bebas dan identik dengan perilaku seks, penyimpangan seks bebas. Ya, akibat dari itu semuanya, ya maraknya penyakit kelamin, kemudian hamil di luar nikah, kemudian ya kalau terhadap remaja putri ini kalau sampai itu terjadi, akhirnya dia menjalani jalan pintas karena dia karena pergaulan bebas dampaknya dia hamil itu terus melakukan aborsi dan sebagainya ini akan bagus. Kemudian bisa juga ke arah tersangkut masalah hukum, hancurnya tatanan sosial budaya dan agama. Ini pangkal daripada kenakan remaja di usia remaja. Jadi itu para saudara sekalian, 3 materi walaupun singkat. Yang pertama masalah disiplin lalu lintas, yang kedua menyangkut masalah penyalahgunaan narkoba, kemudian yang ketiga adalah masalah kenakalan remaja yang bisa kami sampaikan. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesempatan kami bisa mengisi menyaji materi ini ke kepala sekolah, kepada Bapak Guru pengasuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Bila terkena hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.